Misteri saung di tengah sawah. Teddy terjaga. Satu goncangan di betisnya membuat mimpi indahnya sirna begitu saja. Dengan malas, pemuda berusia 20 tahunan itu melenguh sambil memalingkan wajah ke sebelah kiri. Teddy tidak coba mencari tahu siapa yang barusan membangunkannya. Ia kembali melanjutkan tidurnya. Beberapa saat kemudian, satu goncangan lagi mendarat di betisnya. "Cep, gerah udang atau Cep," kata seorang pria tua dengan suara yang serak. Mendengar ada suara orang, kesadaran Teddy pun terkumpul. Buru-buru ia membuka matanya lalu menoleh ke sumber suara tadi. Ternyata itu adalah Abah Dudung, petani sekaligus tetangga di rumah kakeknya. "Abah, kirain siapa?" sahut Teddy gelagapan. Orang tua itu tersenyum sambil menganggukkan kepala. Ia tidak berkata apa-apa lagi selain menunggu Teddy benar-benar bangun dari saung yang ia tiduri. "Ada apa ya, Bah?" tanya Teddy sopan. "Sudah mau maghrib, Cep. Sebentar lagi gelap. Ayo bangun. Tidak baik maghrib-maghrib tidur, apalagi di tengah sawah," jelas Abah Dudung. Mendengar keterangan dari Abah Dudung, Teddy baru sadar jika tarhim sudah berkumandang dari arah perkampungan. 10 atau mungkin 5 menit lagi gema azan pasti akan menyusul. Teddy mengusap wajahnya. Ia berusaha menghilangkan kesan mengantuk yang masih nampak. Setelah merasa tidak terlalu aut-autan, Teddy segera mengajak Abah Dudung meninggalkan saung tersebut. "Ayo, Bah, kita pulang." Abah Dudung mengangguk, lalu mulai angkat kaki dari tempat itu bersama dengan Teddy. Mereka berjalan di atas pematang yang berundak-undak. Bayangan keduanya terpantul di permukaan sawah yang tergenang. Menjelang surup, sisa-sisa cahaya senja kian meredup. Di malam harinya, Teddy bersama kakek dan neneknya baru saja menuntaskan makan malam. Bukan ayam goreng tepung ataupun daging sapi seperti yang biasa ia makan di rumahnya. Menu yang tersedia hanyalah pepes oncom, sambal terasi, beserta sayur nangka. Teddy sama sekali tidak kehilangan selera. Di tengah hawa pegunungan seperti itu, justru nafsu makannya semakin tergugah. Kakek Teddy yang bernama Ki Aji pergi ke ruang tamu. Tidak lama lagi, orang tua itu akan menikmati segelas kopi beserta kreteknya di tempat tersebut. Itu menjadi rutinitas yang sering dilakukan Ki Haji selepas makan malam. "Cep, gerakan yuk. Aki mau ngobrol sebentar." Ki Haji memanggil Teddy. Teddy yang kebetulan sedang berada di dapur untuk membantu neneknya mencuci piring tidak segera menyaut. Nenek Teddy yang bernama Nyi Hapsari pun buru-buru meminta cucunya untuk menemui sang kakek. "Sudah, letakkan saja piring-piring kotor itu di meja, biar nanti Nini yang nyuci. Kamu sebaiknya temui Aki, barangkali ada yang ingin ia sampaikan," ucap Nyi Hapsari. Teddy mengangguk. Sejurus kemudian ia berbalik badan lalu meninggalkan neneknya sendirian di dapur. Sesampainya di ruang tamu, Ki Aji pun langsung meminta Teddy untuk duduk di sebelahnya. "Ada apa, Ki?" tanya Teddy. Ki Aji tidak segera menjawab pertanyaannya tadi. Ia masih sibuk memilin-milin ujung kreteknya dengan jemari sampai sempurna bentuknya. Tak lama kemudian, sang kakek menyulut ujung kretek dengan korek gas. Bara menyala, asap putih mengepul ke udara. Hisapan demi hisapan membuat perasaan Ki Haji jadi lebih santai. Setelah menyeruput kopi hitam, barulah orang tua itu berkata, "Barusan di Langgar Aki ketemu sama Abah Dudung. Beliau bilang kalau tadi sore kamu ketiduran di saung di tengah sawah. Benar begitu?" "Iya, Ki, tadi ketiduran di saung itu dari sehabis asar," jawab Teddy. Ki Haji hanya manggut-manggut kala mendengar jawaban dari cucunya. Kemudian ia menghisap dalam-dalam kretek yang tersisip di sela-sela jemarinya.
Aroma cengkeh menyeruak di tengah kepulan asap yang mengedar. Memangnya kamu habis ngapain di saung itu? Tanya Ki Haji lagi. Iseng aja Ki, tadi sore Teddy lagi nontonin anak-anak kampung yang ngadu layangan di lapangan deket sawah. Gak tahu kenapa, tahu-tahu matanya terasa ngantuk. Kebetulan Teddy lihat ada saung di deket situ. Jadi aja Teddy numpang selonjoran di sana. Malah ketiduran. Jelas Teddy sambil cengengesan. Atau kalau ngantuk kenapa nggak buru-buru pulang? Saung itu kan kotor. Sudah nggak ada yang nempatin. Teddy kembali senyum-senyum menanggapi pertanyaan kakeknya. Sebenarnya bisa saja tadi sore ia pulang ke rumah kakeknya untuk tidur, tapi keseruan menonton adu layangan adalah hal yang jarang ia temukan di kota tempat tinggalnya. Lagi pula, kalau sudah lewat asar sebenarnya mah nggak boleh tidur lagi. Cek kolot mah pamali, sambung Ki Haji. Ya Ki, Teddy menyahut seraya mengangguk. Ya sudah, sekarang sebaiknya kamu istirahat. Nanti subuh bangun, sholat, lalu temani nenek kamu pergi ke pasar. Ki Haji menutup kalimatnya. Teddy kembali mengiyakan sebelum akhirnya beranjak dari ruang tamu di dalam kamar. Ia tidak segera tidur, melainkan termenung dulu beberapa saat sambil memandangi langit-langit kamar. Itu adalah kamar ibunya sewaktu belum menikah. Semenjak ibunya diboyong sang ayah ke kota, praktis kamar tersebut jadi tidak ada yang mengisi. Kamar itu akan digunakan manakala keluarga Teddy sedang berlibur di rumah Ki Haji. Keesokan sorenya, Teddy pergi ke lapangan yang terletak di dekat persawahan. Di sana, ia kembali disuguhi atraksi bocah-bocah yang saling beradu layangan. Mereka sangat tangkas memainkan layang-layang. Putus satu tak jadi masalah sebab mereka akan menerbangkan layangan lainnya. Bocah yang berhasil menaklukkan layangan musuhnya berteriak kegirangan, sementara itu yang lain akan berlomba mengejar layangan yang putus tersebut. Tak terasa, kelopak mata Teddy terasa berat. Semilir angin yang membelai wajahnya membuat rasa kantuknya jadi semakin kuat. Tiba-tiba saja matanya kembali tertuju pada sebuah saung kecil yang berdiri di tengah sawah. Tidak ada pilihan lain. Teddy pun segera bangun dan menuju ke arah gubuk tadi. Sesampainya di sana, Teddy langsung merebahkan tubuhnya di lantai pelupuh. Ia sudah tidak lagi memikirkan adu layangan yang masih berlangsung dengan seru. Sorak hingga pekik kegirangan bocah-bocah bagai serenade yang menghantarkan jiwanya ke alam bawah sadar. Tak butuh waktu lama bagi Teddy untuk terlelap di tengah senja hari yang teduh itu. Pemuda itu tetap bergeming sekalipun angin dingin menggelitik tubuh kurusnya. Selang beberapa saat kemudian, Cep, geradang Cep. Teddy terjaga lantaran ada seseorang yang menggoncang-goncang pundaknya. Pemuda itu melengos ke arah belakang. Tampak Abah Dudung sedang berdiri di sebelahnya. Buru-buru Teddy bangun sambil menggosok-gosok kelopak matanya yang masih terasa berat. Ayo orang balik Cep. Sudah sore begini gak boleh tidur. Imbunya lagi. Iya bah. Aduh, saya ketiduran lagi bah. Balas Teddy terbata-bata. Ayo pulang. Sebentar lagi maghrib, ajak Abah Dudung. Iya bah. Setelah mengenakan alas kaki, Teddy bersama Abah Dudung segera pergi. Di tengah perjalanan, Abah Dudung memperlambat langkahnya. Ia sengaja melakukan itu agar Teddy bisa menyusul lalu jalan bersebelahan dengannya. Cep, memangnya kakek kamu gak cerita apa-apa tentang saung itu? Tanya Abah Dudung. Enggak bah, tadi malam beliau memang nanya, tapi gak bahas masalah saung, jawab Teddy. Oh gitu. Abah Dudung tampak keheranan. Memangnya ada apa ya bah? Abah Dudung bungkam mendapat pertanyaan seperti itu. Dia menatap wajah Teddy yang dihinggapi rasa penasaran namun urung berbicara. Seharusnya kakek kamu sendiri yang menjelaskan. Tapi ya sudahlah. Yang pasti mah Abah cuma mau mengingatkan saja. Kalau sudah sore, sebaiknya jangan berada di sawah. Apalagi sampai ketiduran di saung itu. Abah Dudung menuturkan pendapatnya. Iya bah, awalnya saya sedang nontonin anak-anak yang lagi main layangan di lapangan. Tahu-tahu saya ngantuk.
Berhubung gak jauh dari lapangan ada saung, ya udah saya numpang tiduran aja di sana. Abah Dudung mendadak memperlambat langkahnya. Dia lantas menengok ke arah Teddy dengan paras yang cemas. Teddy jadi bingung dengan reaksi dari Abah Dudung yang tiba-tiba saja memperlihatkan ekspresi sedemikian rupa. "Anak-anak main layangan," ujar Abah Dudung dengan mata memicing. "Iya, Bah. Memangnya ada apa ya, Bah?" tanya Teddy keheranan. Nggak ada apa-apa. Sudah, kita harus cepat pergi dari sini. Kakekmu sudah menunggumu pasti," jawab Abah Dudung sedikit gugup. Tanpa basa-basi, Abah Dudung segera mempercepat langkahnya. Dari belakang, Teddy tampak mengekori pria tua itu. Kini keduanya berpacu dengan waktu sebab beberapa saat lagi kumandang azan maghrib akan segera menggema dari toa-toa musola. Selepas makan malam, lagi-lagi Teddy dipanggil oleh Ki Aji ke ruang tamu. Seperti yang sudah diduga, Ki Aji kembali bertanya perihal apa saja yang dilakukan oleh cucunya tadi sore di sawah. Teddy pun menjawab pertanyaan sang kakek apa adanya. Kali ini wajah Ki Aji sedikit berbeda dengan apa yang dilihatnya kemarin malam. Wajah sang kakek saat ini jadi lebih tegang. "Pasti Aki tahu dari Abah Dudung lagi ya?" tanya Teddy. "Ya benar. Tadi dia memberitahu Aki ketika baru pulang dari Langgar," balas Ki Haji. "Dengar ya, Cep. Mulai besok, sebaiknya kamu jangan ke sawah lagi. Boleh ke sawah, asalkan sampai jam 4 sore saja. Lebih dari jam 4 sore, sebaiknya jangan." Lanjutnya. "Loh, kenapa begitu ya, Ki?" Teddy mulai merasa bingung. "Nanti dulu, Aki mau nanya. Jam berapa kamu biasanya lihat anak-anak yang main layangan di lapangan?" Teddy terdiam sambil mencoba mengingat-ingat. Tentu saja ia tidak kesulitan sebab kejadiannya belum terlalu lama. Sekitaran jam 5, Ki. Di jam segitu lapangan biasanya akan dipenuhi bocah-bocah yang adu layangan," jawab Teddy. "Jam 5? Ki Haji mempertegas pertanyaannya. "Iya, jam 5. Memangnya kenapa ya, Ki?" "Cep, denger. Anak-anak di kampung sini gak akan main kalau sudah jam segitu. Apalagi ini sampai main layang-layang di lapangan dekat sawah. Mustahil," terang Ki Haji. "Ah, oke, gimana sih? Kan Teddy lihat sama mata kepala sendiri. Masa iya Teddy salah lihat?" bantah Teddy. "Cep, Aki kan warga asli sini. Aki tahu persis kebiasaan mereka. Kalaupun keluar rumah, itu pasti tujuannya buat pergi mengaji di rumah Haji Mas'ud. Itu juga jam 2 siang, bukan jam 5. Tapi bisa aja kan itu anak-anak dari kampung sebelah, Ki." Teddy tetap ngotot mempertahankan argumennya. "Kampung lain yang mana maksud kamu? Nggak ada kampung lain lagi di sini. Memang ada, tapi jaraknya sangat jauh. Mustahil anak-anak dari kampung itu mau datang kemari cuma buat main layangan. Di tempat mereka juga lapangannya ada 2. Lebih bagus pula dari yang ada di sini." "Sudah, apa susahnya sih kamu dengerin omongan Aki kamu?" ucap Niapsari yang muncul dari dalam kamarnya. Rupanya Niapsari sengaja menguping pembicaraan antara suami dengan cucunya itu. Pada awalnya dia enggan turut campur. Setelah situasi sedikit panas, Niapsari akhirnya memutuskan muncul ke ruang tamu untuk meredakan ketegangan tadi. "Apa yang barusan dikatakan sama kakek kamu itu memang benar. Orang tua di kampung ini bakal melarang anak-anaknya keluar rumah saat senja, kecuali untuk pergi mengaji. Kamu boleh ke sawah, tapi ketika masuk waktu asar kamu sudah harus kembali ke rumah. Para petani pun sama, mereka akan pulang saat jam 4 sore, imbunya lagi. "Iya nih, masalahnya baik Aki ataupun Abah Dudung tuh sama-sama tidak menjelaskan alasannya. Kalau alasannya jelas, Teddy juga pasti paham kok," ujar Teddy dongkol. Dengan cucunya yang masih saja keras kepala, Ki Aji pun bangkit dari kursinya dengan wajah masam. Ia memilih mengalah ketimbang harus berdebat seperti itu. Ki Aji meraih bungkus tembakau beserta korek gasnya lalu berlalu dari ruangan tersebut. Niapsari diam. Ia tentu sudah hafal kebiasaan suaminya bila sedang kesal. "Dasar anak zaman sekarang,
Dinasehatin malah ngelawan, ucapnya sambil pergi keluar rumah. Entah Ki Aji hendak pergi kemana, namun sepertinya Nyi Hapsari tidak terlalu ambil pusing. Nyi Hapsari yang penyabar mendekati Teddy. Perempuan itu duduk di sebelah cucunya yang tampak menyesal sebab telah mendebat kakeknya sendiri. Cep, kalau orang tua sedang kasih nasihat, sebaiknya kamu dengarkan saja. Jangan dibantah. Sebab itu buat kebaikan kamu juga, cakap Nyi Hapsari. Jangan sampai kamu bertemu dengan Nyi Dewi. Itu sebabnya Aki ngelarang kamu ke saung yang ada di sawah saat menjelang senja. Nyi Dewi? Nyi Dewi itu siapa ya nih? Tanya Teddy. Nyi Dewi adalah seorang penari ronggeng dari kampung luar. Parasnya cantik, tubuhnya semampai, hidungnya mancung, juga selalu mengenakan selendang merah di lehernya. Teddy sengaja tidak menyela atau berkomentar. Ia tampaknya benar-benar serius menyimak penuturan Nyi Hapsari. 20 tahun yang lalu, ada hajat besar di kampung ini. Si empunya hajat nanggap Nyi Dewi bersama para nayaganya. Sebelum pertunjukan dimulai, sore harinya Nyi Dewi terlihat pergi sendirian ke sawah. Entah apa tujuannya, tapi sore itu langit mendadak mendung dan hujan pun turun. Nyi Dewi tidak sempat kembali ke panggung hajatan. Akhirnya dia berteduh di saung yang ada di tengah sawah. Dan itu merupakan saung yang kemarin sama tadi sore kamu pakai tidur. Tiba-tiba saung tersebut tersambar petir. Ledakannya terdengar sangat keras sampai ke tempat hajatan. Saung itu terbakar disertai asap hitam yang membumbung. Hampir seluruh warga kampung berhamburan ke tengah sawah untuk melihat kondisi saung itu. Mereka terkejut. Bukan cuma saung yang hancur, tubuh Nyi Dewi pun hangus sampai wajahnya sulit dikenali. Nyawa Nyi Dewi tidak tertolong. Dia keburu meninggal sebelum warga membawanya ke rumah sakit. Alhasil, hajatan pun berlangsung tanpa pagelaran tari ronggeng. Seminggu setelah kematian Nyi Dewi, kejadian aneh pun dimulai. Para petani yang pulang di waktu senja beberapa kali melihat wujud menyerupai Nyi Dewi sedang berdiri di depan saung. Warga yang tiap malam juga suka ngobor belut pun turut terkena getahnya. Bang Oleh, Bang Jujun, sampai si Rohendi pernah kalang kabut gara-gara diperlihatkan sosok Nyi Dewi. Rata-rata mereka mengungkapkan kalau Nyi Dewi itu sering nampakin diri di dekat saung. Nah, sekarang kamu sudah mengertikan alasannya. Maksud kakek kamu itu baik. Dia tidak mau kalau cucunya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, pungkas Nyi Hapsari. Nah, kalau begini kan jelas nih, Teddy juga nggak akan debat kalau alasannya jelas. Masalahnya tadi itu Aki cuma ngelarang tapi nggak ngasih penjelasan, Teddy menyaut. Tetap saja, kamu tidak dibenarkan membantah nasihat kakekmu sendiri. Barusan itu kamu ngomongnya dengan nada tinggi. Mungkin itu yang buat kakek kamu jadi marah, balas Nyi Hapsari. Ada alasan kenapa kakek kamu gak mau jelasin. Kakek kamu khawatir kamu tidak akan percaya. Andai dia menceritakan yang sebenarnya, wajar. Sebab biasanya teh orang kota gak akan percaya hal-hal seperti itu. Sambungnya lagi. Oh enggak juga nih. Bunda sering juga kok cerita pengalaman mistisnya waktu masih tinggal di sini. Ya sudah Cep, kalau begitu istirahat. Sudah mau jam 9. Besok pagi tolong antarkan Nini ke pasar lagi ya. Nyi Hapsari lalu masuk ke dalam kamar. Teddy bangun lalu mematikan lampu ruang tengah. Sementara itu Ki Aji belum juga pulang. Teddy sama sekali tidak berpikiran macam-macam. Paling-paling kakeknya sedang bertamu ke rumah Abah Dudung, pikirnya. Esok paginya, seperti biasa, Teddy mengantarkan sang nenek ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan. Siangnya, ia selalu memberi makan kambing hingga membantu Nyi Hapsari di dapur. Sore itu, Teddy iseng pergi menuju lapangan yang berada di dekat persawahan. Ia sama sekali tidak mengindahkan himbauan kakek dan neneknya. Sesampainya di sana, Teddy harus kecewa sebab tidak ada anak-anak yang bermain layangan seperti biasanya. Hanya ada saung yang masih setia berdiri. Saung tempatnya biasa melepas rasa kantuk. Kembali terngiang ucapan neneknya yang mengatakan jika di saung tersebut pernah ada kejadian tragis
Imajinasi Teddy berkelana liar, membayangkan seorang wanita cantik yang tersambar petir ketika sedang bernaung di dalam saung. Meski ia sendiri belum pernah tahu seperti apa wujud dari Nyi Dewi, namun ia merasa jika kematiannya cukup menyedihkan. Tiba-tiba saja, sepasang mata Teddy melihat ada seorang wanita berkebaya biru sedang berdiri tak begitu jauh dari saung tersebut. Teddy terkesiap sehingga ia berkali-kali mengerjap wanita itu tetap ada. Rupanya Teddy tidak sedang berhalusinasi. Wanita tadi menghaturkan senyum padanya, membuat jantung Teddy kencang berdegup. Lantaran ia gugup, dia terpukau, sebab belum pernah ia melihat wanita secantik itu di kampung ini. Wanita itu melambaikan tangannya dengan sangat gemulai. Hanya sebatas lambaian, tapi itu laksana undangan senyap kepada siapapun yang melihatnya. Seperti ada daya magnet yang menarik Teddy untuk menghampiri sosok tersebut. Tanpa disadari, Teddy pun mulai melangkah menuju persawahan yang sepi. Wajahnya merona, dihiasi untayan senyum yang mereka. Entah apa yang sedang difikirkan, ia terus saja berjalan di atas galengan sampai akhirnya. Mau ngapain kamu, Ted? Satu cengkraman pada lengannya membuat lamunan Teddy buyar. Ternyata yang barusan memanggil itu adalah Anas, seorang pemuda yang usianya 2 tahun lebih tua dari Teddy. Anas merupakan putra dari Mang Jujun, salah seorang warga yang semalam diceritakan di Hapsari. Kang Anas, ngagetin aja Kang, saw Teddy. Mau ngapain kamu ke sawah gini hari? Anas kembali mengulang pertanyaannya. Anu Kang, ada perempuan cantik banget di dekat saung. Tuh lihat, orang lagi berdiri di... Kalimat Teddy terhenti ketika ia tidak menemukan sosok wanita berkebaya biru tadi. Teddy terperangah. Sekali lagi ia mencoba menyapu pandangannya, mencari keberadaan perempuan tersebut. Hasilnya tetap nihil. Alhasil Teddy jadi bingung sendiri. Kamu salah lihat kali. Udah, sebaiknya kita pulang aja. Nanti dicariin loh sama kakek kamu, saut Anas sambil mencolek bau Teddy. Teddy menurut. Ia lalu mengikuti Anas dari belakang. Tak ada obrolan sebab isi kepala Teddy masih mempertanyakan sosok perempuan yang barusan dilihatnya. Mumpung belum sampai ke rumah, akhirnya Teddy memberanikan diri bertanya kepada Anas. Barusan itu saya beneran lihat ada perempuan dekat saung. Tapi pas Kang Anas datang, tahu-taunya dia hilang. Paling-paling itu mah Nyi Dewi. Kakek atau nenek kamu pasti pernah ceritakan tentang Nyi Dewi, balas Anas dengan santainya. Iya sih, Nini memang pernah cerita. Tapi apa iya Nyi Dewi beneran jadi setan? Kalau kata warga di sini mah iya. Dulu bapak saya juga pernah lihat penampakan Nyi Dewi waktu lagi ngobor belut di sawah, terang Anas. Wajar aja sih kalau Nyi Dewi jadi gentayangan. Menurut kesaksian teman seprofesinya, Nyi Dewi bisa terlihat secantik itu karena pengaruh susuk di wajahnya. Yang namanya pakai susuk udah pasti ada campur tangan jin. Jadi saat orang itu mati, bisa aja arwahnya gentayangan karena memakai susuk adalah perbuatan syirik. Itu mah kata Ustadz Mas'ud, bukan kata saya, imbunya lagi. Tapi kalau memang yang barusan itu arwah gentayangan, kenapa tampilannya nggak serem ya? Tetuk Teddy. Ya ampun si Teddy, namanya juga setan, dia mah bebas mau jadi apa. Mendingan kamu gak usah neko-neko deh, lebih baik cari aman. Anas mengakhiri kata-katanya. Selang beberapa saat kemudian, tibalah Teddy dan Anas di persimpangan gang. Keduanya memisahkan diri sebab rumah Anas masih beberapa puluh meter lagi dari simpang tersebut. Setibanya di rumah, Ki Haji tampak sedang duduk di ruang tamu. Ia sepertinya sedang menunggu azan maghrib berkumandang. Ki Haji sama sekali tidak menyapa Teddy, bahkan terkesan cuek saat cucunya baru memasuki ruang tamu. Teddy merasa sungkan untuk sekedar menyapa sang kakek. Ia tahu Ki Haji masih kesal lantaran perdebatan kemarin malam. Teddy segera saja ke ruang tengah, lalu masuk ke dalam kamar. Bersamaan dengan itu, azan maghrib pun berkumandang. Malam itu, kejenuhan menghinggapi Teddy. Entah mengapa, permainan di telepon pintarnya jadi tidak seseru biasanya. Menonton film pun bosan.
seperti ada gunda yang membuatnya ingin keluar dari rumah. Dengan menuruti kata hatinya, ia pun pergi keluar untuk sekedar mencari angin segar. Jalanan depan rumah Ki Aji tampak lengang. Tak ada seorang pun yang tampak berlalu lalang. Teddy membuka pintu pagar dengan sangat hati-hati. Ia tentu tidak ingin Ki Aji dan Nihap Sari tahu jika dirinya keluar rumah malam-malam. Teddy bergegas menuju ke arah pos ronda yang terletak di persimpangan jalan. Dia berharap di sana ada warga sekitar yang dikenalnya. Kurang dari 3 menit, pemuda itu pun tiba di persimpangan. Akhirnya ada yang nongkrong juga tuh, ucap Teddy manakala melihat Anas sedang berada di depan pos ronda. Anas tampak berdiri sambil menoleh ke segala arah, lalu melambaikan tangan ketika melihat Teddy sedang berjalan menghampirinya. "Lagi apa, Kang?" tanya Teddy seraya tersenyum. "Biasa, lagi bosan aja di rumah," balas Anas. "Loh, kok bisa sama?" Teddy tertawa geli mendengar sesuatu yang dianggapnya kebetulan itu. Anas hanya mengangguk saja sambil tersenyum simpul. Tak lama kemudian, keduanya pun tampak terlibat dalam obrolan santai. Tanpa berbatang-batang rokok ataupun kopi hitam, mereka melalui malam dengan berbagai macam cerita. Teddy iseng melirik ke arah jam yang tergantung di dinding pos ronda. Saat itu juga ia terkejut. "Waduh, udah mau jam 12 aja nih," ujar Teddy. "Punten, Kang Anas udah mau pulang apa masih mau di sini?" sambungnya lagi. "Pulang? Baru juga jam segini," sahut Anas. "Loh, memangnya Kang Anas nanti nggak dicariin sama istri?" Anas menggelengkan kepala membuat Teddy merasa curiga. Apakah Anas sedang bertengkar dengan istrinya di rumah, pikirnya. "Habis ini saya mau ngobor belut di sawah. Mau ikut nggak?" ajak Anas. "Memangnya Kang Anas nggak takut ketemu sama Nyi Dewi?" celetuk Teddy dengan nada meledek. "Takut?" demikian kata Anas. Tanpa banyak cakap, Anas segera beranjak meninggalkan Teddy seorang diri. Dia lalu meraih bubu yang sebelumnya diletakkan di bawah pohon jambu. Teddy terbangun, sepertinya Anas bersungguh-sungguh akan melaksanakan niatannya itu. Buru-buru, Teddy mengenakan sandal jepit lalu mengejar Anas yang belum begitu jauh. Kang Anas, tunggu Kang, saya ikut," seru Teddy. Anas menghentikan langkah sambil berbalik badan ke arah Teddy. Dilihatnya cucu Ki Aji tersebut sedang menghampirinya. "Yakin mau ikut? Memangnya kamu gak takut ketemu sama Nyi Dewi?" Anas balik menyindir. "Nyi Dewi paling cuma karangan orang tua di sini aja. Itu pasti cara mereka menakut-nakuti anak-anaknya agar tidak main ke sawah saat senja," ucap Teddy dengan rasa percaya diri yang tinggi. "Ayo kita gaskan. Sini, biar saya aja yang bawa bubunya," lanjutnya lagi. Anas hanya tersenyum kalau mendengar penuturan Teddy. Setelah menyerahkan bubunya, Anas pun segera melanjutkan kembali perjalanannya. Teddy merasa tertantang sebab ini adalah kali pertamanya ia akan ke sawah saat larut malam. Pencarian dimulai dari tepian sungai kecil dekat pintu irigasi. Dengan teliti, kedua orang itu menyelisik setiap lubang yang kemungkinan dihuni belut. Mereka terus menyisiri sisi aliran irigasi, namun Anas belum juga menentukan spot berburunya. "Kang, mau cari belutnya di sebelah mana? Kita udah jalan cukup jauh ini," tanya Teddy kebingungan. "Di sebelah sini lagi jarang belutnya. Kita cari ke sana aja," sahut Anas sembari menunjuk ke arah barat. Teddy tertegun begitu melihat arah ujung jari telunjuk Anas ke arah barat. Artinya mereka harus melintasi saung yang ada di tengah sawah. Seketika Teddy jadi teringat cerita dari Nihap Sari kemarin malam. Itu adalah saung, tempat di mana Nyi Dewi kehilangan nyawa gara-gara tersambar petir. Mendadak nyali Teddy menjadi agak gentar. "Loh, kok malah bengong?" Kini Anas yang balik bertanya. "Anu Kang, memangnya harus banget ya ngobrol ke sebelah sana?" sambut Teddy dengan suara terbata. "Dari dulu yang pada ngobrol sering dapat belutnya ya di sana," balas Anas. "Udah, jangan kelamaan mikir. Mumpung lagi gak ada orang lain yang ngobrol," imbunya lagi. Dengan perasaan bimbang, Teddy akhirnya mengikuti langkah Anas dari belakang.
Entah apa yang membuat dirinya gamang. Apakah secara tiba-tiba Teddy jadi kepikiran sosok Nyi Dewi? Entahlah. Teddy menundukkan wajah. Sesampainya di depan saung, ia seperti kurang percaya diri. Berada di dekat bangunan tersebut, tidak ada penerangan selain pijar Petromax yang dibawa Anas. Anas segera mengaitkan tali bubu pada sebuah patok bambu yang terpancang di sisi galengan. Kalau kamu capek atau ngantuk, istirahat aja di saung. Nanti saya kasih tahu kalau bubunya sudah penuh sama belut, kata Anas. Gak usah Kang, saya duduk di sebelah Kang aja. Di saung lantainya kotor, sambut Teddy. Anas cuma mengangguk, lalu duduk di atas tanah galengan yang basah oleh embun. Kini, tatapannya hanya tertuju pada beberapa lubang yang terdapat di permukaan lumpur. Dengan hati-hati, ia memasukkan mata kail beserta umpannya ke dalam lubang. Teddy terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anas. Aktivitas mengobor itu menarik perhatian Teddy sebab hal tersebut tidak pernah dijumpainya di kota tempatnya tinggal. Tak terasa, hampir 1 jam lamanya Anas dan Teddy berada di tempat tersebut. 3 ekor belut berukuran sedang berhasil ditangkap. Sejauh ini, Anas belum memutuskan akan pindah ke spot mana lagi. Sepertinya ia masih betah berada di situ. Sangat berbeda dengan Teddy yang ingin secepatnya pindah lokasi. Suasana di dekat saung reot tadi benar-benar membuatnya tidak nyaman. Terlebih lagi, setelah adanya kabar jika Nyi Dewi kerap kali menampakkan diri di sekitaran situ. Kang, apa nggak sebaiknya kita cari spot lain aja? Di sini udah hampir 1 jam loh. Teddy berusaha membujuk Anas. Anas dengan mantap menggelengkan kepala sambil memasukkan umpan ke dalam lubang yang bergelembung. Teddy merasa heran dengan respon dari Anas. Alih-alih panen buruan, justru di situ mereka hanya mendapati 3 belut saja. Di sini kan belutnya jarang, Kang. Dari tadi kita cuma dapat 3, celetuk Teddy. Kali ini, Anas sama sekali tidak menghiraukan kicauan Teddy. Dia masih tetap fokus dengan aktivitasnya dan tidak terpengaruh dengan ocehan Teddy. Kita pindah aja yuk ke tempat lain. Saya merinding kalau kelamaan di sini. Teddy terus merengek kepada Anas. Kalimat Teddy tadi tidak mampu menggoyahkan ketetapan hati Anas sebab ia tetap membisu, jangankan membalas omongan, untuk sekedar menoleh ke arah Teddy saja tidak. Merasa tidak dihiraukan, Teddy jadi merasa kesal dan memilih untuk duduk memunggungi Anas. Teddy lantas membiarkan Anas melakukan perburuannya. Dia enggan berkata apa-apa lagi, mungkin takut ucapannya kembali tidak digubris kawan kampungnya itu. Teddy menunduk sambil menyembunyikan wajah di balik kedua lututnya yang ditekuk. Sudah 3 kali dia menguap, pertanda rasa kantuk mulai menjangkitnya. Tak terasa, pemuda itu justru ketiduran dengan posisi duduk yang sedemikian rupa. Sementara itu, Anas tetap pada posisinya. Hampir setengah jam, Teddy tertidur di bawah hamparan langit terbuka. Satu persatu, gigitan nyamuk bersarang di tengkuk, lengan hingga kakinya. Secara refleks, ia mendaratkan tamparan ke titik yang dirasanya gatal. Setelah itu, gantian kuku-kuku jemarinya yang mulai menggaruk bagian yang gatal tadi. Hal tersebut tentu saja membuat tidurnya terganggu. Teddy mengangkat wajahnya, lalu melihat ke arah Anas. Orang itu masih duduk tegak memunggunginya. Samar-samar cahaya petromak hanya mampu menyorot bagian samping badannya saja. Teddy merasa heran melihat Anas yang sama sekali tidak tampak terusik oleh nyamuk-nyamuk yang berdatangan. Aduh Kang, saya nggak kuat ini lama-lama di sini. Nyamuknya galak-galak, ujar Teddy. Kalau belutnya udah dapat banyak, kita pulang aja yuk, tambahnya lagi. Seperti biasa, Anas tidak menggubris setiap perkataannya. Teddy sempat berpikir, apakah Anas tidak suka jika diminta pindah tempat olehnya? Memang bisa dikatakan, Anas adalah tipikal orang yang tidak suka diperintah. Itu sebabnya Teddy merasa serba salah. Dia khawatir jika Anas benar-benar tersinggung dengan permintaannya barusan.
Teddy bangun dengan maksud ingin duduk di sebelah Anas. Pelan-pelan ia mulai menggeser letak Petromax sedikit ke belakang. Teddy pun berhasil mendaratkan bokongnya di tanah yang tidak terlalu basah. Begitu Teddy lebih dekat dengan Anas, tiba-tiba saja telinganya menangkap bunyi-bunyian yang janggal. Teddy mengerutkan dahi sambil melempar pandangan ke area sekitar. Aneh, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa, tapi suara tersebut masih saja terdengar. Saking penasarannya, Teddy sampai meraih lampu petromak yang ada di belakang Anas. Buru-buru, dia mengarahkan sinar lampu tadi ke sawah di hadapannya. Teddy terperanjat begitu melihat ada banyak ceceran darah dan potongan tubuh belut yang berserakan di tanah. Namun, ia lebih terkejut lagi manakala dilihatnya Anas tengah menyantap mentah-mentah belut hasil tangkapannya. Tidak ada ekspresi apa-apa selain wajah yang datar dan tatapan hampa. Darah menetes dari mulutnya yang masih sibuk mengunyah belut. Teddy mundur beberapa langkah. Nyaris saja ia muntah melihat pemandangan barusan. Astagfirullah, Eling Kang, Eling, itu belut mentah, ucapnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba saja Anas menghentikan aktivitas mengunyahnya. Secara perlahan orang itu mulai menoleh ke arah Teddy sambil menyeringai. Teddy bisa melihat dengan jelas sisa-sisa darah yang masih membekas di barisan gigi Anas. Ya Allah, Kang Anas, kenapa Kang? Tanyanya lagi. Anas? Siapa Anas? Balas Anas seraya mempertontonkan senyumnya yang mengerikan. Teddy lagi-lagi dibuat tercengang dengan kalimat yang baru saja dilontarkan Anas. Ia tidak tahu apakah Anas sedang mengerjainya atau memang sedang terjadi sesuatu pada kawannya tersebut. Tak beberapa lama, Anas pun kembali buka suara. Saya bukan Anas. Teddy mematung, jantungnya mendadak jadi berdetak kencang. Anas semakin berlaku sangat aneh, tapi yang lebih aneh lagi adalah suaranya. Teddy merasa suara Anas telah berubah menjadi suara wanita dewasa. Di puncak ketakutannya, Teddy mulai menyangka jika Anas pasti sedang kerasukan makhluk halus. Kang Anas, istighfar Kang. Suara Teddy semakin terdengar melemah akibat kalah keras dengan suara isaknya. Saya bukan Anas, saya Nyi Dewi. Setelah berucap demikian, sosok Anas yang diduga sedang kerasukan pun berdiri secara perlahan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai meliuk-liuk bagai seorang penari. Gerakan itu terlihat luas tapi menakutkan. Alhasil, Petromax yang sedari tadi dipegang Teddy pun terlepas. Alat penerangan tersebut menggelinding lalu masuk ke dalam sawah. Teddy sebenarnya hendak meraih kembali Petromax itu. Namun, urung ia lakukan, pandangannya keburu tertuju ke arah Anas yang telah berubah wujud menjadi sosok wanita berkebaya biru dengan selendang merah yang terselempang di lehernya. Mulut Teddy bagi terkunci. Melihat kejanggalan di hadapan mukanya itu, sosok wanita berkebaya itu mulai mendekati Teddy sabar-sabar. Cahaya petromak yang masih tergeletak di dasar sawah bisa menyorot wajah sosok tersebut. Tak ada kesan menarik seperti yang banyak orang bicarakan. Teddy juga tidak melihat paras cantik selain wajah yang rusak akibat luka bakar. Kini Teddy yakin jika penampakan yang ada di hadapannya adalah wujud dari Nyi Dewi, si penari ronggeng. Kenapa muka kamu jadi pucat, anak ganteng? Ucap sosok tersebut sambil terkekeh. Kenapa? Kamu takut? Sosok Nyi Dewi tertawa cekikikan sambil berjalan mengitari Teddy yang masih berdiri mematung. Dia kini tak hanya berjalan memutar, tapi juga melakukan gerakan-gerakan gemulai yang kerap kali diperagakan para penari ronggeng. Keringat dingin mengucur deras dari balik pori-pori wajah Teddy. Bola matanya jelalatan mengikuti setiap tarian ninja Nyi Dewi.
Meski kakinya bagai terpancang kuat di atas tanah, sesekali wanita berwajah hangus itu berlenggak-lenggok sambil menatap tajam ke arahnya. Sejurus kemudian, wanita tersebut mengembuskan nafas dari mulutnya dan tepat mengenai wajah Teddy. Teddy terkesiap dengan mata terbelalak. Wajahnya yang sebelumnya menegang perlahan mulai tenang, namun terkesan datar. Aku memang sudah lama mengincarmu. Itu sebabnya setiap senja selalu kuciptakan tabir ilusi berupa bocah-bocah yang bermain riang di tengah lapang. Dan dengan cara tersebut, itu berhasil menarik perhatianmu, bukan? Kalau saja tua bangka bernama Dudung itu tidak membangunkan tidurmu, barangkali sukmamu sudah kukuasai dari sejak 2 hari lalu. Ucapnya lagi. Gagal dengan perangkap yang satu, maka aku akan mencoba memasang jebakan yang lain. Aku berubah wujud jadi salah satu warga yang kamu kenal. Tidak kuduga, buruanku keluar untuk memakan umpan dan berhasil. Sekarang, aku minta kau keluarkan benda yang ada di dalam sakumu itu. Perintahnya Dewi bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Teddy menuruti ucapan dari Nyi Dewi. Tangan kanannya lalu merogoh kantong baju untuk mengambil suatu benda yang ternyata adalah sebuah raja. Nyi Dewi memandangi objek tersebut penuh amarah. Musnahkan benda sialan itu. Perintahnya lagi. Kembali Teddy mematuhi perintah dari Nyi Dewi tanpa adanya pembangkangan seperti yang pernah ia lakukan terhadap kakeknya. Lidah api mulai menyala dari korek gas miliknya lalu menjilati raja atau wafak tersebut sampai hangus menjadi abu. Bagus. Aku tidak akan berbuat sejauh ini jika saja kau datang kemari tanpa membawa benda semacam itu. Entah apa tujuanmu, tapi energi dari benda itu tadi jelas-jelas sangat mengganggu. Tidak lama lagi kau akan menerima hukuman atas perbuatanmu. Seuntai senyum mengembang dari mulut Nyi Dewi begitu melihat raja milik Teddy hangus terbakar. Kini pandangannya kembali tertuju pada sosok pemuda tanggung yang masih terpaku tanpa ekspresi. Sambil terus menari, ia pun menyentuh serta mengusap pipi Teddy. Dulu, lelaki hidung belang biasanya ingin meniduriku setelah puas melihatku menari. Bisik Nyi Dewi sambil mendekatkan mulutnya ke daun telinga Teddy. Hingga di satu ketika sosok tersebut mengentakkan kakinya ke tanah. Dengan demikian tarian pun terhenti. Dia lantas meraih lengan Teddy yang basah oleh peluh. Dan kau baru saja menyaksikan tarian yang biasa aku tampilkan untuk memikat pria. Sekarang kau tidak akan bisa menolak keinginanku sebab nalarmu telah tersumbat oleh pengaruh tarian tadi. Nyi Dewi menggenggam tangan Teddy lalu menuntunnya ke arah saung ajaib. Tubuh Teddy yang sebelumnya terasa kaku kini kembali bisa digerakkan. Tapi sayang, Teddy masih terhipnotis oleh tarian serta ucapan dari Nyi Dewi. Sementara itu, malam semakin menebarkan pesona kelam di bawah gemerlap angkasa yang bertabur bintang. Bayangan Teddy menghilang di telan kegelapan. Sesaat kemudian, nyanyian katak dan jangkrik berubah menjadi senandung desah berkepanjangan. Pagi hari seharusnya terisi oleh semangat baru untuk mulai bekerja. Namun kali ini sepertinya akan berbeda dari biasanya. Belum juga mata cangkul Abah Dudung beradu dengan tanah. Mendadak mata tuanya menyaksikan seorang pemuda tengah tergeletak tanpa busana di saung dekat sawah. Buru-buru Abah Dudung menghampiri orang tersebut. Astagfirullahaladzim, Cep Teddy, serunya. Abah Dudung segera melepaskan gagang paculnya. Dengan tergopoh-gopoh ia memunguti pakaian Teddy yang berserakan lalu menutupi alat kelamin pemuda itu. Wajah Abah Dudung tampak cemas melihat kondisi Teddy yang belum juga terjaga meski ia sudah mencoba membangunkannya. Cep, udang Cep, udang. Abah Dudung terus mengguncang-guncang bau Teddy. Tak juga siuman. Akhirnya, Abah Dudung memutuskan pergi ke rumah Ki Haji untuk memberitahukan kondisi cucunya.
10 menit kemudian, kegaduhan mulai terasa. Puluhan warga tampak mendatangi saung yang terletak di tengah sawah. Nihapsari bersama Ki Aji turut serta dalam rombongan tersebut. Nihapsari sempat histeris melihat kondisi cucunya yang tergeletak tak sadarkan diri. Dia menyangka jika Teddy menjadi korban perampokan. Ketua RT setempat tidak ingin berspekulasi dan memerintahkan beberapa warga membawa Teddy ke rumah pamannya yang bernama Suganda. Di rumah Suganda, Teddy buru-buru dibasuh wajahnya hingga seluruh tubuhnya dengan air yang sebelumnya sudah dibacakan mantra. Suganda memang berprofesi sebagai seorang praktisi supranatural. Ki Haji sebenarnya enggan berurusan dengan Suganda, namun demi keselamatan cucunya pun ia hanya bisa pasrah. 20 menit berlalu, Suganda pun menuju beranda rumahnya. Di sana, belasan orang sudah berkumpul untuk mendengar keterangan Suganda. Nyi Dewi berulah lagi, ucap Suganda. Tapi jangan khawatir. Selepas siang anak itu akan siuman. Tambahnya lagi. Baik Ki Haji maupun Nihapsari sama-sama sedikit lega mendengar kalimat tersebut. Dan benar saja, lewat tengah hari, Teddy akhirnya sadarkan diri. Demi kebaikan, orang-orang tidak diperkenankan bertanya dulu sampai kondisi Teddy benar-benar membaik. Tapi sayang, kondisi Teddy tidak benar-benar pulih seutuhnya. Setelah kejadian tersebut, Teddy jadi pemurung dan sering duduk di beranda rumah dengan tatapan nampak. Tiap kali ada yang bertegur sapa, ia akan tetap lesu membisu. Ya, Teddy jadi seperti orang linglung atau bahkan lebih tepatnya seperti orang kurang waras. Ki Haji merasa ada sesuatu yang salah dengan cucunya. Dia akhirnya mencari Suganda di rumahnya untuk melihat langsung kondisi Teddy yang semakin hari semakin memprihatinkan. Di luar dugaan, Suganda justru menampiknya dengan alasan ia sudah tahu jika hal tersebut akan menimpa Teddy. Tentu saja Ki Haji geram lantaran Suganda sebelumnya tidak berbicara jujur mengenai kondisi cucunya. Menurut Suganda, Teddy sudah diincar oleh Nyi Dewi dari sejak kedatangannya, namun penyebabnya karena apa, Suganda sama sekali tidak tahu. Omong kosong, diincar karena apa? Cucuku jelas-jelas tidak punya sangkut paut apapun dengan Nyi Dewi, kata Ki Haji. Tidak harus ada sangkut pautnya, Kang. Kalau seseorang sudah diincar, maka Nyi Dewi akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan sasarannya. Jelas Suganda yang tetap mencoba tenang menanggapi Ki Haji. Pertemuan itu tidak menghasilkan atau membuahkan solusi apapun selain rasa kecewa Ki Haji pada Suganda. Ki Haji pulang ke rumah dengan ditemani oleh ketua RT. Sesampainya di rumah, tampak kedua orang tua Teddy sudah tiba dan sedang berbicara dengan Nihapsari. Kabar mengenai keadaan Teddy yang mengkhawatirkan telah sampai ke telinga mereka. Alhasil, ibu dan bapak Teddy buru-buru menjemput anak tunggalnya untuk dibawa pulang. Pak, saya datang ke sini ingin menjemput Teddy. Biar Teddy disembuhkan di sana saja. Toh kami jadi bisa mengawasi kondisinya. Maaf, kalau selama liburan ini Teddy sudah merepotkan ibu sama bapak, kata Dani, bapak dari Teddy. Harusnya kami yang minta maaf sama kalian. Bapak sama emak tidak becus jaga cucu sendiri, jawab Nihapsari dengan suara lirih. Lalu, kalian ada rencana mau membawa Teddy kemana? Tanya Ki Haji. Sudah Pak, kami ada kenalan seorang mualim. Dia sering menangani kasus macam ini. Beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu kami. Pak, Ida juga barusan cari-cari raja milik Teddy, tapi kok nggak ketemu ya? Kira-kira bapak atau emak ada yang lihat benda itu ditaruh di mana ya? Tanya Ida, ibunda dari Teddy. Raja? Raja apa? Setahu bapak Teddy nggak pernah bawa-bawa benda semacam itu, jawab Ki Haji dengan nada kebingungan. Itu raja dari ustadz kenalannya Kang Dani, Pak. Sebelum Teddy liburan kemari, Ida nyuruh dia supaya bawa benda itu kemanapun dia pergi. Ida cuma takut dia kenapa-napa selama ada di sini, saut Ida. Astagfirullah, Ida. Kok bisa-bisanya kamu nyuruh Teddy bawa-bawa barang begituan?
Pantas saja anak kamu diincar sama Nyi Dewi. Ki Aji geleng-geleng kepala kala mendengar pengakuan Ida. Bukan begitu, Pak. Kami juga tahu kan di kampung ini masih ada warga yang diganggu oleh sosok Nyi Dewi. Maka saya sama Ida inisiatif demikian supaya Teddy tidak sampai diganggu juga. Dani berkilah. Tapi nyatanya, raja itu yang justru mencelakai Teddy, iya kan? Kalau saja kalian tidak gegabah, mungkin Teddy tidak akan mengalami hal seperti sekarang ini. Balas Ki Aji dengan nada meninggi. Iya, Pak, kami mengakui kekeliruan yang sudah kami lakukan. Kalau begitu sekarang juga kami pamit. Teddy harus segera mungkin mendapat tindakan dari orang yang tepat. Doakan saja semoga dia bisa lekas sembuh. Aki dan Nini sama-sama mengangguk. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan kebaikan bagi cucunya. Beberapa saat kemudian, Teddy pun dibawa pulang oleh kedua orang tuanya menggunakan mobil pribadi. Di kota tempat tinggalnya, Teddy dibawa ke satu pondok pesantren. Di sana, Dani menitipkan anaknya kepada Mu'alim Nahrawi untuk dilakukan tindakan pengobatan. Tidak bisa instan memang, sebab pengaruh negatif dari Nyi Dewi masih cukup kuat bercokol di dalam tubuh Teddy. Hampir 1 bulan lamanya, Teddy berada di pondok pesantren tersebut. Kesembuhan jiwanya berangsur kembali, meski kadang ia tidak ingat apa-apa tentang peristiwa malam itu di saung tengah sawah. Sementara itu, demi kebaikan warga desa, akhirnya Pak RT memerintahkan warga desa agar menghancurkan saung di tengah sawah. Meski tidak ada hubungannya dengan apa yang dialami Teddy, namun saung tersebut dipercaya jadi tempat bersemayamnya Nyi Dewi. Setelah saung dihancurkan, Nyi Dewi memang tidak pernah lagi menampakkan wujudnya. Warga yang dulunya biasa mencari belut pada malam hari, kini bisa leluasa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tidak ada penampakan, tidak ada gangguan, hidup kembali tentram tanpa gangguan sosok astral bernama Nyi Dewi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Teddy. Kalau dari awal sih udah ngeselin Teddynya ya. Ini banget ya, tambeng banget kalau kata orang Betawi nih anak nih ya. Dikasih tahu masih aja nanya mulu, Pak. Harusnya kalau dikasih tahu ya udah diem, gak usah deket-deket lagi ke sawah. Dan ternyata yang dilihat sama Teddy selama ini, anak-anak yang main layangan itu sebenarnya itu hanya halusinasi dia, dan itu adalah tipu daya daripada Nyi Dewi. Dan ternyata kenapa sih sampai Teddy dari awal kedatangan dia ke desa kakeknya itu diincar? Ternyata itu teman-teman. Bahkan di sini Pak Suganda pun nggak tahu ya apa yang menyebabkan dia diincar, tapi Pak Suganda tahu kalau dia dari awal sudah diincar. Nah, ini baru terjawab ketika orang tuanya datang, yang mana ternyata ibu dan ayahnya ini menitipkan atau memegangi dia raja. Raja itu kalau mungkin bisa disebut wapak ya teman-teman ya. Jadi seperti ada kertas yang mana itu ditulisi oleh biasanya tulisan Arab gitu ya, Arab gundul. Tujuannya sebagai jimat lah ya. Jadi di sini sebagai bentuk perlindungan menurut orang tua si Teddy itu, yang mana ternyata ini malah justru mengundang Nyi Dewi untuk mengincar Teddy ini. Dan disitulah Teddy ditemukan dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana. Ya beberapa lama jadi orang linglung ya, tapi mudah-mudahan setelah diobati di pesantren, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Tapi walaupun kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan orang-orang yang seperti itu tidak bisa kembali normal seperti sedia kala, kebanyakan. Tapi memang ada juga yang bisa normal, tapi mudah-mudahan khusus untuk Teddy ini bisa normal kembali seperti biasanya ya, karena secara pribadi kan bukan salahnya dia hanya dititipkan oleh ayah dan ibunya. Dan untuk dia yang tambeng itu memang mayoritas anak-anak zaman now seperti itu. Jadi harus ada penjelasan secara rinci. Bahkan sudah dijelasin secara rinci pun nggak percaya ya, susah juga sih ya. Overall kisahnya keren banget Bang Aldi. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Ditunggu lagi Bang Aldi untuk kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.